Pengumuman penting dari PT Pos Indonesia untuk KPM BPNT, penerima bantuan BLT El Nino sebesar Rp400.000. Ini dia bocoran jadwal pencairan BLT El Nino sebesar Rp400.000 di kantor pos. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi di sini saya akan memberikan informasi bocoran yang ada ya teman-teman. Sesuai informasi yang ada untuk pencairan bantuan BLT El Nino sebesar Rp400.000 melalui kantor pos Indonesia. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, sesuai informasi yang ada bahwasanya ada bocoran jadwal pencairan bantuan BLT El Nino ya teman-teman, yang akan dilaksanakan di kantor pos Indonesia. Nah, jadwalnya tersebut adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Desember 2023. Nah, jadi PT Pos Indonesia butuh waktu 2 minggu ya teman-teman. Jadi PT Pos Indonesia sesuai BLT sebelum-sebelumnya seperti bantuan BLT BBM, PT Pos Indonesia membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu ya teman-teman untuk menyelesaikan pencairan atau penyaluran bantuan BLT tersebut kepada para KPM. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, jika dimulai tanggal 1, maka PT Pos Indonesia membutuhkan waktu sampai tanggal 14 Desember. Nah, jika dimulai dari tanggal 2, kemungkinan akan selesai di tanggal 16. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Intinya PT Pos Indonesia memerlukan waktu 2 minggu untuk melaksanakan atau menyelesaikan pencairan BLT di kantor pos. Nah, namun sekali lagi itu hanya sebatas jadwal saja ya teman-teman. Nah, karena untuk BNBA ataupun surat pencairannya ataupun surat undangannya itu belum dicetak ya teman-teman. Nah, jadi kalian harap sabar dan tunggu proses yang berjalan, dan lebih baik berdoa saja semoga lancar dan secepatnya dibagikan ya surat undangan tersebut, sehingga untuk BLT El Nino-nya bisa segera dicairkan. Nah, jadi semua hanya sebatas bocoran jadwalnya saja ya teman-teman yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Nah, untuk masalah daftar nama penerima bantuan BLT tersebut, apakah semua penerima bantuan PKH bisa dapat atau tidak, itu masih tergantung pusat ya teman-teman. Nah, dikarenakan Kementerian Sosial itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan soal penambahan anggaran penerima BLT El Nino ini. Apakah tetap kepada KPM BPNT sebanyak 18,8 juta KPM atau ada tambahan ya teman-teman untuk KPM PKH murni. Nah, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Nah, jadi itulah informasi bocoran terkait pencairan bantuan BLT El Nino di tahun 2023 ini ya teman-teman. Dan berikut adalah informasi dari hasil rapat Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI terkait pencairan bantuan BLT El Nino. Nah, kemudian yang El Nino, Bapak, kami sudah usulkan dengan biaya salur PT Pos. Kenapa kita berani 2 bulan? Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Jadi makanya kemarin kami minta dikasih PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Nanti pendampingannya saya besok ya, Pak. Saya jelaskan besok. Nah, kemudian berikutnya ini masih kemarin memang keputusannya saya tidak tahu angka 18.800.000 itu dari mana. Kami lagi ngajukan anggaran kalau yang penerima PKH
penerima BPNT, kemudian yang double, yang ada yang double tumpang tindih, totalnya tuh 21 juta sekian, ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi kita coba sampaikan. Tapi kemarin di ratas terakhir itu 21 juta. Tapi ratas yang pertama itu 18.800.000. Begitu, Pak. Nanti kami akan cek di Kementerian Keuangan soal jumlah. Kemudian yang saldo 0, Bu, memang kalau kami bisa tahu datanya persis kami bisa jawab. Inilah, Bu, yang tadi kenapa salah satu alasan tadi saya jelaskan yang tadi serapan ini. Contohnya PKH. Anggaran 28.809.816.300.000. Sukses salur kami menyalurkan itu 28.191.829.350.000 atau 98%. Tapi transaksinya 23,7 triliun sekian atau 97. Ada selisih di situ. Nah, ini diantaranya ada saldo 0 itu kemungkinan. Tapi kalau tahu KPM-nya, kami bisa cek langsung dan kami bisa konfirmasi ke bank gitu. Karena kami meminta sesuai kontrak ya. Kesepakatan PKS kerjasama itu kami minta dashboard sampai sekarang saya sudah kirim surat berkali-kali nggak dikasih gitu. Jadi maksud kita kan kita tahu siapa KPM-nya ini, tapi kami nggak bisa itu. Hanya kalau ada komplain saya sampaikan kepada mereka begitu. Seperti itu. Pimpinan boleh sebentar Ya. nyambung. Enggak, bilang aja sama Ibu bahwa kalau misalnya tadi dimintain jumlah KPM-nya atau KPM-nya di mana alamatnya ya, kita bisa menyampaikan. Bisa. Oh, Bisa. berarti nanti data Sekarang saja bisa saya saya cek. kirim ya. Ya. Oke, terima Sekarang kasih. bisa saya cek. Kalau Oke. ada seperti itu, silakan saja karena kami tidak punya dashboard untuk memantau transaksi itu gitu. Hanya kami taunya utuh gitu, Bu. Jadi utuh saja sekian, nggak transaksi gitu. Cuman nggak transaksinya kenapa kami nggak tahu. Seperti itu. Nah, kemudian jadi yang kekurangan anggaran mungkin ini, Pak. Saya jelaskan lagi yang tambahan ya, Pak. Tolong yang tambahan itu. Chart tambahan yang anggaran tambahan 2023. Tolong chart itu. Halaman 17. Halaman 17. mana sih halamannya? Oh iya. Halaman 17. Nah, ini yang pertama yang ditambah kami untuk permakanan lanjut usia, disabilitas dan YAPI. YAPI ini kami berikan dalam bentuk uang 200.000. Jadi uang, bukan makanan. Kalau yang lansia sama disabilitas itu permakanan yang dimasak oleh Pokmas. Nah, kemudian ini ada penambahan 1,2 triliun. Nah, kemudian kalau Bapak yang lansia itu bahkan targetnya sudah di atas 100%. Kemudian untuk tambahan bantuan untuk gangguan ginjal akut, ini juga diberikan kepada kami, Pak. Itu 19.220.000.000. Kemudian BLT El Nino itu yang 2 bulan 200.000. Ini anggaran segini sudah dengan biaya PT Pos yang BLT El Nino ini. Nanti mekanismenya saya akan jelaskan detail. Kemudian ada penambahan RST, Pak. Dapatnya hanya 1.800. Jadi ini kami mintanya sesuai itu, tapi dapatnya cuma segini, Mbak. Ya, jadi 37.800.000.000 seperti itu. Kemudian untuk perubahan data, Pak, itu sebetulnya sudah kita perbaiki, Pak. Cuman memang kadang kendalanya, makanya kita buatkan akun khusus yang namanya usul sangga. Itu supaya mekanismenya, kadang kepala desa itu rajin, tapi kena pemdanya nggak rajin gitu, Pak. Masukkan ke kami. Makanya kemarin kita masuk
usul sangga aja yang kita latih itu, yang kita sudah ada pelatihan itu. Nah, kemudian bukan Bu DTKS bukan dihentikan Bu, jalan terus karena undang-undang fakir miskin tahun 2011 mengalamatkan bahwa anggaran untuk bantuan di Kementerian Sosial itu menggunakan data DTKS. Saya nggak bisa lewat yang lain karena sudah dipatok dengan undang-undang itu. Seperti itu.